Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya Robbal 'Alamin. Silahkan kalian mempersiapkan peralatan tulis dan buku untuk mendukung pembelajaran hari ini. Setelah siap, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Apa itu struktur teks berita dan apa itu kaidah kebahasaan teks berita. Kalian diharapkan dapat menentukan dan menjelaskan apa saja struktur dari teks berita dan apa saja kaidah kebahasaan dari teks berita. Apakah kalian sudah mengunduh materi yang telah Ibu unggah di Google Classroom? Baik, jika sudah, alangkah lebih baiknya kalian buka untuk mendukung pembelajaran hari ini. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai berita. Berita merupakan informasi yang ditunjukkan kepada halayak dan dimuat di media cetak, elektronik, maupun daring. Nah, berita tersebut bersumber dari teks berita. Teks berita sendiri memiliki struktur dan kaidah kebahasaan yang khusus. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai strukturnya secara singkat. Jadi struktur teks berita ada judul berita yang pertama, kemudian yang kedua ada kepala berita atau lead, kemudian yang ketiga ada tubuh berita, dan yang terakhir ada ekor berita. Sedangkan kebahasaannya terdiri dari bahasa yang baku, yaitu bahasa Indonesia, kemudian kalimat langsung, yang ketiga konjungsi, dan yang keempat kata kerja. Untuk lebih jelasnya, alangkah lebih baiknya kalian memperhatikan dan menyimak materi yang telah Ibu unggah di Google Classroom. Setelah ini, kalian Ibu minta untuk menganalisis teks berita yang telah Ibu bagikan di Google Classroom mengenai struktur dan kebahasaan dari teks berita tersebut. Ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan melalui WhatsApp group atau ditanyakan langsung kepada Ibu. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk membentuk kelompok-kelompok kecil yang masing-masing beranggotakan 4 hingga 5 orang. Dan kelompok tersebut Ibu minta untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks yang akan Ibu bagikan di Google Classroom. Nah, kalian bisa berdiskusi selama 20 menit menggunakan WhatsApp grup kelompok masing-masing. Setelah berdiskusi, Ibu minta kepada satu anggota kelompok kalian sebagai perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian melalui Google Meet atau Zoom. Setelah melakukan diskusi bersama kelompok masing-masing, mari kita simpulkan bersama-sama hasil pembelajaran hari ini mengenai struktur berita. Struktur berita piramida terbalik merupakan sebuah struktur teks berita yang menyajikan informasi berdasarkan segi kepentingannya dalam sebuah berita. Struktur tersebut menunjukkan bahwa suatu berita menyajikan hal-hal pokok berita di bagian atas, yaitu kepada kepala atau kepala berita. Kepala berita biasanya memuat hampir sebagian besar unsur berita. Bagian tubuh berita memuat menjelaskan penjelasan informasi dari hal-hal pokok yang terdapat di kepala berita. Bagian tubuh berita biasanya memuat unsur mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Bagian ketiga yaitu bagian ekor berita. Ekor berita merupakan hal-hal yang masih terkait dengan berita yang disampaikan. Hal-hal yang terdapat dalam ekor biasanya hanya sebagai pelengkap sehingga dianggap tidak terlalu penting dalam sebuah berita. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dari teks berita. Berikut ini merupakan kaidah kebahasaan dari teks berita. Yang pertama, menggunakan bahasa baku standar bahasa Indonesia. Hal ini dimaksud agar berita yang disajikan dapat dinikmati dan dipahami semua kalangan, terutama di Indonesia. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Hal ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan dari narasumber. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa
yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan perubahan kalimat langsung menjadi tidak langsung. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran. Yang kelima, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat sesuai unsur berita kapan dan di mana. Yang terakhir, yaitu menggunakan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya. Berikut ini merupakan contoh telaah dari struktur dan kebahasaan teks berita. Dengan judul 213 siswa tingkat SMP bersaing di OSN 2017. Nah, bisa kita lihat kepala berita atau orientasinya itu mulai dari sebanyak 213 siswa tingkat SMP hingga Nasrul Yuliansyah. Kemudian, badan berita itu terletak pada pelaksanaan OSN tahun ini diikuti 71 peserta dari jurusan IPA hingga tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Kemudian yang terakhir, ekor berita atau sumber dari berita. Sementara itu, panitia penyelenggara hingga peserta dan dilaksanakannya 1 hari penuh. Jika kita analisis bersama-sama mengenai kaidah kebahasaan teks berita tadi, jelas teks berita tadi menggunakan bahasa baku yaitu bahasa Indonesia yang sesuai. Nah, hal ini memudahkan pembaca dan pendengar untuk memahami berita. Teks tadi juga menggunakan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kemudian menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat sesuai unsur berita kapan dan di mana. Berita tadi juga merupakan kalimat yang logis dan sesuai dengan kaidah etika dari teks berita. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan langsung melalui grup WhatsApp. Dan jika tidak ada, alhamdulillah berarti kalian semua anak yang hebat. Nah, sebelum menutup pertemuan kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran tadi menjadi ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Minggu depan kita akan membahas mengenai teks berita juga, tetapi kita akan menyajikan teks berita secara tulis dan lisan. Nah, Ibu tutup pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.